Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang memerintah kerajaan Yunan. Namanya adalah Raja Justin. Dia memiliki seorang putri yang teramat cantik bernama Stephanie. Ketika Stephanie mencapai usia menikah, raja memutuskan untuk memulai pembicaraan dengannya. Stephanie, kamu adalah anak ayah satu-satunya dan ayah sangat mencintaimu. Sekarang ayah percaya sudah waktunya untuk menemukan pengantin lelaki yang layak untuk kamu. Kamu telah dewasa. Mau menceritakan pandanganmu tentang masalah ini? Kamu bisa terus terang kepada ayah. Ayah, aku tidak ingin cuma menikah dengan keluarga kerajaan atau keluarga yang kaya. Aku ingin menikah dengan lelaki yang bisa membuat aku kagum. Seseorang yang bisa membuat aku bahagia. Aku cuma akan menikah dengan lelaki yang paling pantas untukku. Maksudmu kontes di mana lelaki bisa membuktikan nilai mereka? Ayah akan buat pengumuman di kerajaan yang menginformasikan tentang ini. Lelaki yang paling bisa membuat kamu terkesan dan membuktikan nilainya kepada kamu akan menjadi calon pengantin lelakimu. Iya, ayah. Itulah yang aku inginkan. Kontes di mana aku bisa memilih pengantin lelaki yang pantas mendapatkan perhatianku. Aku ingin melihat seberapa jauh usaha seseorang untuk membuktikan nilainya. Seperti yang diperintahkan oleh raja, pengumuman pun dibuat di kerajaan. Lelaki manapun yang akan membawa hadiah untuk sang putri atau melakukan suatu prestasi yang paling membuatnya terkesan akan dinyatakan sebagai pemenang untuk menikahi sang putri. Nun jauh di sebuah desa di kerajaan, hiduplah dua bersaudara. Tom adalah kakak laki-laki dan Hans yang lebih muda. Tom bertanya ke sekeliling dan mendapati bahwa putri sangat menyukai apel hijau. Untungnya, desa mereka adalah satu-satunya di kerajaan yang terkenal dengan apel hijaunya. Tom memutuskan untuk mempersembahkan apel hijau dari kebunnya sebagai hadiah untuk sang putri. Kemudian, dia memberitahu Hans tentang rencananya itu. Hans, aku mengetahui bahwa ternyata Putri Stephanie menyukai apel hijau. Aku ingin menikahinya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membawa satu gerobak yang penuh dengan apel hijau ke istana kerajaan. Aku cukup yakin dia pasti akan terkesan dengan hadiahku dan memilih aku. Tom, sepertinya itu bukan ide yang bagus. Mengapa dia memilih untuk menikahi seseorang hanya karena dia memberinya apel favorit? Apel mungkin pilihan, tapi jelas bukan ajakan untuk bisa menikah dengan seseorang. Apa tidak ada ide yang lebih baik? Mungkin yang lebih mengesankan? Bisa apa kau soal membuat seorang gadis terpincut? Apa ada gadis yang pernah mau bicara denganmu? Aku yakin kalau nanti Putri Stephanie pasti akan kepincut oleh hadiahku dan memilih aku sebagai pengantin lelakinya. Tom mengisi kereta kudanya yang berwarna putih penuh dengan apel hijau. Dengan harapan besar akan bisa membuat Putri Stephanie terkesan. Dan dia pun berangkat sendirian menuju ke istana. Dalam perjalanan ke sana, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Orang tua itu bertanya kepada Tom. Tunggu anak muda. Tolong hentikan gerobakmu sebentar, nak. Bisakah kamu mengantarkan aku sedikit lebih jauh di depan dengan keretamu ini? Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu duduk di gerobakku. Kenapa anak muda? Apa yang telah kamu isikan di gerobak putihmu ini? Gerobakku penuh dengan sampah. Kamu mau duduk di atas sampah ini? Aku sudah bilang tidak, kan? Kamu mulai menggangguku sekarang. Jangan buang waktuku. Minggirlah, aku sedang terburu-buru. Oke. Semoga semuanya terjadi persis seperti yang kamu katakan. Setibanya Tom di istana raja, dan ketika Tom melihat isi di dalam gerobaknya, dia menemukan sampah bukan apel. Raja sangat marah pada Tom dan mengirimnya ke penjara. Adik laki-laki Tom, Hans, adalah lelaki yang beretika dan tulus. Setelah beberapa hari, ketika Tom tidak kunjung kembali ke rumah, tiap hari Hans bertambah khawatir. Sudah berhari-hari dan Tom belum kembali. Aku harap tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Sepertinya aku harus pergi ke istana dan mencari tahu apa yang terjadi pada Tom. Hans berangkat ke istana menaiki kudanya dengan tergesa-gesa.
Dalam perjalanan, dia bertemu dengan lelaki tua yang sama. Hans berhenti untuk melihat, kemudian bertanya kepadanya. "Bapak, apakah kamu pernah lihat adikku? Aku sudah mencarinya." Bisakah kamu menggambarkan seperti apakah kamu itu? Mungkin nanti aku bisa memberi kamu beberapa informasi. Beberapa hari yang lalu, dia pergi dengan gerobaknya menggunakan rute yang sama persis. Rambutnya panjang dan sikapnya sombong. Iya, sekarang aku ingat. Si anak lelaki pemarah itu bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan. Tapi nak, memang aku telah melihatnya lewat di jalan ini. Tapi aku tidak pernah melihatnya kembali. Aku selalu duduk di sini, jadi aku bisa bilang dengan seyakin-yakinnya kepadamu. Itu berarti dia masih di istana. Aku harus segera bergegas ke sana. Hans bergegas kencang dengan kudanya menuju istana. Di sana, dia mendapati bahwa saudaranya Tom telah dipenjara atas perintah raja. Hans menghadap raja dan mengeluhkan tentang perlakuan buruk saudaranya. "Rajaku, saudaraku Tom telah datang ke istana ini untuk meminang Putri Stefani lewat barang bawaannya. Dan dia datang ke istanamu ini dengan kereta penuh apel hijau. Kalau dia gagal membuatnya terkesan, kamu seharusnya mengusir dan menyuruhnya pulang. Tetapi sebaliknya, kamu masukkan dia ke penjara." Apa maksudmu, anak muda? Kakakmu Tom tidak bisa membuat putriku terkesan dengan apel hijaunya. Gerobaknya hanyalah berisi pajangan, segala macam sampah-sampah kotor. Setelah melihat itu, sudah sewajarnya kalau aku marah besar. Apakah ini cara untuk membuat putriku terkesan? Dia memang pantas dihukum. Dan itulah sebabnya dia pantas pula dikirim ke penjara. "Tolong beritahu aku ya rajaku, apakah mungkin bagi siapapun di kerajaan ini jauh-jauh cuma demi memberikan sampah kepada Tuan Putri? Pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Aku minta maaf atas nama saudaraku. Kalau karena alasan tertentu, saudaraku telah menyakiti perasaanmu atau sang putri, aku minta maaf. Tolong bebaskan adikku itu." Aku tidak cuma akan membebaskan saudaramu. Aku akan mengizinkan kamu menikahi Putri Stefani juga. Tapi pertama-tama, kamu harus mendapatkan bulu burung Griffin untukku. "Aku menerima itu, rajaku. Aku akan melakukan apa saja demi menyelamatkan saudaraku." Griffin adalah burung yang mirip Garuda, tetapi tubuhnya berbentuk singa. Di Yunan, itu dianggap sebagai makhluk yang ditakuti. Hans berangkat untuk mencari burung Griffin itu. Setelah lama mencari, dia mengetahui bahwa makhluk itu tinggal di sebuah gua yang muncul tepat setelah menyeberangi sungai. Di seberang sungai, dia bertemu dengan seorang lelaki. Dia memberitahu, "Jalan yang kamu telah ambil mengarah ke makhluk yang sangat berbahaya bernama Griffin. Lebih baik jangan pergi ke sana, kamu bisa tewas." Hans mendengarkannya, tapi melanjutkan perjalanan. Sekarang dia telah mencapai di kediaman si Griffin. Dia bersembunyi di sudut gua dan mengamati Griffin dan aktivitasnya dalam waktu yang lama. Pada malam hari, dia melihat bahwa Griffin akan melebarkan sayapnya yang perkasa itu. Dan beberapa bulu dari sayapnya itu akan jatuh ke tanah. Griffin kemudian akan memakan bulunya sendiri yang jatuh itu. Suatu hari ketika bulu-bulunya itu jatuh, Hans segera melempar batu ke Griffin sebelum dia bisa memakannya. Dia sembunyi di balik batu. Saat Griffin bergerak untuk mencari pelaku, Hans dengan cepat mengambil bulu yang jatuh dan berlari keluar gua. Dan singkat kata, Hans berhasil mencapai istana raja. "Silakan ambil ini, rajaku. Aku telah mengambilkanmu bulu dari makhluk yang ditakuti itu, Griffin. Sekarang tolong bebaskan saudaraku." Kamu telah mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Yang pasti kamu tidak hanya berani, tapi juga pintar. Aku akan melepaskan saudaramu dan kamu. Dan kamu aku izinkan untuk menikahi Putri Stefani.
Hans tidak hanya dipersatukan kembali dengan saudaranya, dia juga diizinkan untuk menikahi putri Stefani. Semuanya datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.